Disinilah awal kecelakaan itu terjadi. Karena mereka di sini terlalu overspeed, dan tidak memikirkan resikonya. Satu, dua, tiga. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Indra Lagi. Oke. Oke bro, singkat cerita, si bocil pun sampai di tempat mengambil muatan. Dan terlihat di sini ada truk lain, yang sedang mengisi muatan ke truknya. Selamat sore bos, saya yang minta muatan dari ekspedisi bos. Oh, kamu yang namanya bocil ya? Yaudah tunggu situ dulu ya, nanti nunggu giliran. Oh, oke bos, ya bos. Oke bro, di sini si bocil pun harus menunggu giliran dulu. Ini trukmu ya mas? Iya dek, itu punya saya. Gimana dek? Keren mas, truknya boys banget. Ya ini dulu bapakku yang masukin ke karoseri. Ini habis 70 jutaan dulu semuanya. Ngomong-ngomong, kamu nanti mau bongkar kemana dek? Aku bongkar ke pesisir barat mas. Loh berarti sama. Ya kalau gitu konvoy aja nanti kita ya. Oh oke mas, kalau gitu dengan senang hati. Ya udah nih, aku mau masang terpal dulu ya. Ini muatanku udah selesai soalnya. Aduh. Kapan ya trukku bisa sembois ini? Jadi ngiler banget ngeliatnya. Oke bro, singkat cerita muatan pun sudah selesai dinaikkan. Dan terlihat di sini si bocil sudah ganti baju dan siap untuk berangkat. Oke sang bocil, motor kamu udah selesai nih, udah bisa berangkat. Oh oke pak, kalau gitu saya berangkat ya pak. Iya sang bocil, hati-hati ya di jalan, jangan kebut-kebutan. Siap 86 pak. Oke bro, terlihat di sini hari pun sudah sore, si bocil dan teman konvoinya pun siap untuk berangkat. Oke bro, seperti biasa ya, buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe dulu ya, agar saya selalu semangat dalam membuat konten. Dan jangan lupa juga, like dan komen di video ini ya bro. Oke bro, sekarang waktunya kita putar musik DJ. Wih, gila, salam juga. Oke bro, terlihat di sini mereka sedikit barbar ya. Semoga aja semua baik-baik saja.
Oke bro, mereka pun sampai di SPBU, dan mereka akan bermalam di sini sampai menunggu besok pagi. Oke bro, singkat cerita, mereka habis mengisi BBM. Dan sekarang waktunya mereka istirahat sampai menunggu besok pagi. Oke bro, terlihat di sini mereka berdua pun tidur di truknya masing-masing. Dan singkat cerita lagi, hari pun sudah pagi. Dan waktunya mereka untuk melanjutkan perjalanan kembali. Wih, gila juga tenaganya truk si bocil itu. Oke bro, disinilah awal kecelakaan itu terjadi. Karena mereka di sini terlalu overspeed, dan tidak memikirkan resikonya. Oke bro, jadi truk kargo trans ini berniat menghindari truk trailer yang saya beri tanda panah ini. Namun naas,
Di sebelah truk trailer bertanda panah, ada truk trailer yang sama, sehingga terjadilah kecelakaan ini. Sedangkan truk si bocil di sini berhasil menghindari truk trailer. Namun dia menabrak tenda penjual buah, tetapi tidak terlalu keras, dan tidak menimbulkan kerusakan yang begitu berarti. Oke bro, ini adalah replay di dalam kabin truk kargo trans. Dan ini replay truk si bocil. Oke bro, karena di sini si bocil tidak kenapa-kenapa, dia pun langsung turun, dan segera melihat keadaan teman konvoinya. Dan para supir truk trailer ini, bergegas lari ke si bocil, untuk melihat keadaan teman si bocil. Oke bro, terlihat di sini, si bocil sangat panik, dan sangat sedih sekali. Semoga aja teman konvoi si bocil ini selamat ya bro, dan bisa kembali konvoi dengan si bocil. Pak, cepat majuin dulu truk kamu ini. Kayaknya masih bisa diselamatin ini supirnya. Oh iya, coba tak majuin. Oke bro, dan di sini, supir truk trailer mencoba untuk memajukan truknya. Oh Pak, gak bisa ini, nyangkut ini truknya. Ternyata truk teman si bocil, tersangkut ke trailer. Dan di sini mereka menyuruh si bocil, untuk menarik mundur truk temannya. Dan tanpa berlama-lama si bocil pun, langsung menuruti saran dari mereka. Terlihat di sini, mereka sedang memasang tali ke truk si bocil. Dan dikaitkan ke truk teman si bocil. Oke bro, singkat cerita tali pun selesai dipasang. Dan truk teman si bocil siap untuk ditarik. Oke bro, terlihat di sini banyak warga yang menonton, dan banyak orang yang merekam insiden ini. Semoga saja keluarga si bocil gak melihat ya bro, karena kalau mereka melihat pasti akan sangat panik. Oke bro, akhirnya truk teman si bocil, sudah berhasil lepas dari trailer. Sekarang tinggal bagaimana cara mengeluarkan teman si bocil ini. Terlihat di sini salah satu dari mereka, sedang berusaha membuka pintu truk teman si bocil. Tapi sepertinya usaha mereka tidak berhasil. Dan di sini supir truk trailer, segera menelpon polisi untuk meminta bantuan. Di sini si bocil, sangat sedih sekali, karena temannya masih terjebak di dalam kabin. Oke bro, singkat cerita, polisi pun datang. Oke bro, polisi pun langsung turun dan mengecek keadaan. Dan satu polisi lagi sedang menanyakan kronologi kecelakaan. Dan di sini polisi pun langsung menelpon ambulan, untuk segera memberikan pertolongan ke teman si bocil. Waduh, gimana kamu ini dek? Kamu ini masih kecil kok udah bawa truk. Apa kamu ini udah punya SIM? Iya pak, belum punya pak. Umur kamu berapa? Udah punya KTP apa belum?
belum punya juga Pak. Waduh, ya berarti harus kita proses ini. Untuk surat-surat kendaraannya gimana ini dek? Lengkap nggak ini dek? Bisa tunjukkan ke saya? Ada kok Pak, kalau surat-suratnya lengkap ini Pak. Pajaknya juga masih hidup ini Pak. Ya udah sini coba tunjukin sama saya dek surat-suratnya. Oke bro, singkat cerita si bocil pun memberikan surat-surat truknya ke Pak Polisi. Oke dek, ini untuk surat-suratnya sudah lengkap ya, dan ini sudah sesuai sama truk kamu. Tapi di sini masalahnya kamu ini kan belum cukup umur, jadi tetap ini truk kamu akan saya tilang. Oke bro, di sini si bocil pun hanya bisa pasrah, dan terlihat di sini ambulans sudah datang. Oke bro, di sini petugas ambulan langsung mengecek keadaan korban yang masih terjepit. Dan akhirnya warga pun membantu mengeluarkan korban dari dalam truk. Terlihat di sini, para supir trailer dan salah satu warga sedang mencoba membuka paksa pintu truk. Dan terlihat di sini, supir truk kargo trans ini bersimbah darah. Tapi sepertinya supir truk kargo trans ini masih hidup. Hanya saja dia masih terjebak di dalam kabin. Oke bro, singkat cerita supir truk kargo trans berhasil dikeluarkan. Dan terlihat di sini, petugas ambulan pun sedang mengecek keadaan korban. Oke bro, supir truk kargo trans pun sudah dimasukkan ke dalam mobil ambulan dan akan segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diberi pertolongan. Oke bro, dan akhirnya ambulan pun berangkat untuk segera menyelamatkan nyawa supir truk kargo trans. Oke bro, singkat cerita, kerumunan pun sudah bubar. Dan di sini dua truk trailer pun melanjutkan perjalanan, sedangkan truk trailer yang ditabrak masih ditahan polisi. Oke bro, di sini si bocil diminta untuk mencari pengganti truk untuk melanjutkan muatan truk kargo trans, dan dia pun menelpon temannya yang dulu pernah muat kayu bersama bocil. Oke bro, singkat cerita hari pun sudah gelap dan teman si bocil pun sudah datang. Oke bro, di sini teman si bocil langsung bernegosiasi dengan polisi. Dia meminta agar truk bocil tidak ditilang. Jadi gini Pak, jadi kalau bisa ini jangan ditilang truknya Pak, punya bocil ini Pak. Jadi nanti biar saya yang tanggung jawab Pak. Jadi ini ditilang suratnya aja ya Pak. Soalnya muatan ini harus sampai malam ini Pak. Kalau nggak sampai nanti tambah panjang saya urusannya ini sama bos yang punya muatan ini Pak. Tolong dibantu lah Pak. Oke ya udah, tapi SIM kamu saya tahan ya sebagai jaminan. Ya udah Pak, oke nggak apa-apa Pak. Yang penting kita bisa jalan dulu sekarang. Oke bro, singkat cerita, negosiasi pun berhasil.
Dan di sini muatan truk kargo trans pun sudah dipindahkan ke truk teman si bocil. Dan sekarang mereka pun segera berangkat untuk melanjutkan muatan ini. Karena si bos pemilik muatan sudah marah-marah, karena seharusnya barang ini sudah sampai dari tadi siang. Oke bro, sebelum kita melanjutkan perjalanan, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya bro, dan jangan lupa juga untuk like dan komen di video ini. Oke bro, biar asik, kita putar musik DJ dulu ya, biar kalian bisa sambil goyang-goyang. Oke bro, dan akhirnya mereka pun sampai di tempat bongkar muatan. Jadi muatan minuman ini adalah pesanan bos minimarket. Dan minuman ini untuk mensuplai para pengunjung pantai. Oke bro, dan di sini mereka pun langsung parkir dan menunggu bos pemilik barang keluar. Oke bro, bos pemilik barang pun keluar dan menemui mereka. Dan bos ini langsung memarahi mereka habis-habisan, karena barang telat sampai. Dan si bos rugi gara-gara mereka telat. Kalian ini gimana sih? Masa jam segini baru sampai? Harusnya kan muatan ini udah nyampe dari tadi siang. Gara-gara kalian kayak gini, saya jadi rugi. Pokoknya saya nggak mau tahu, ongkos kalian saya potong 30%. Waduh bos, ya jangan gitu lah bos. Saya tadi kena musibah di jalan bos. Alah, alasan aja kalian ini. Singkat cerita di sini mereka sudah pulang. Dan di sini truk teman si bocil belok ke jalan tanah, karena dia akan muat lagi. Sedangkan si bocil di sini langsung pulang. Oke bro, terlihat ibu si bocil dan kakaknya sedang santai di depan rumah. Dan di sini si kakak langsung menghampiri si bocil dan menyambut si bocil. Loh, kok truk kamu jadi banyak-banyak deh? Kamu
habis nabrak apa gimana ini? Iya nih kak, kemarin aku kena musibah. Kemarin tuh aku hampir aja celaka. Lah kok bisa tuh dek? Gimana ceritanya? Kamu pasti ugal-ugalan ya bawanya. Nanti malam aja lah mbak, tak ceritain. Aku sekarang mau tidur, aku capek banget nih. Oh alah dek, ada-ada aja kamu ini. Oke bro, singkat cerita, hari pun sudah malam, dan si bocil di sini cerita semuanya ke orang tua dan kakaknya. Jadi gimana nak? Kok kamu itu bisa sampai kecelakaan itu, gimana ceritanya? Jadi kamu ini ugal-ugalan apa gimana kalau bawa truk itu? Nggak ugal-ugalan kok bu. Jadi ceritanya kemarin itu aku kan punya teman baru bu. Terus kita itu konvoy karena bongkar muatannya itu kan satu tempat bu. Terus aku itu kan ngikutin di belakang dia. Sebetulnya yang kecelakaan itu temanku bu. Jadi karena aku kaget temanku itu nabrak, terus aku buang ke bawah jalan bu. Terus malah aku nabrak kios buah. Oh alah pantas dari kemarin perasaan ibu itu nggak enak. Ternyata kamu kena musibah kemarin. Itu kok kamu malah nggak ngabarin ke rumah loh kalau kamu ada apa-apa di jalan. Aku nggak berani ngabarin bu. Kalau ngabarin nanti kakak sama ibu malah panik di rumah. Ya selama nanti truk kamu bawa aja ke bengkel. Ini ibu ada sedikit tabungan dari uang yang kamu kasih itu. Nanti kamu bawa aja ya, kamu benerin. Tapi mulai sekarang kamu kalau kerja harus sama kakakmu ya, biar ibu nggak khawatir. Nggak usah lah bu, jangan, itu kan tabungan ibu. Udah nggak apa-apa, yang penting habis ini kamu harus hati-hati ya. Kalau kerja juga harus sama kakakmu. Oke bro, singkat cerita hari pun sudah pagi, dan si bocil sekarang akan mengantarkan truknya ke bengkel langganan dia. Loh, kamu lagi rupanya Cil. Mau beli apa lagi nih Cil? Enggak nih bos, aku mau servis trukku bos. Aku kemarin kena musibah nih bos. Trukku kemarin nabrak bos. Loh, kena musibah apa Cil? Ini bos, ayo lihat bos. Oke bro, si bos pun langsung mengikuti bocil, dan melihat keadaan truk bocil. Loh, kok bisa sampai kayak gini toh Cil? Gimana ceritanya ini Cil? Ini gara-gara aku ngehindarin truk trailer ini bos. Terus aku buang ke bahu jalan, malah aku nabrak kios buah. Kalau aku masih mending bos, kalau temanku parah bener itu. Untung aja masih selamat ya. Oh alah. Terus sekarang gimana itu teman kamu? Masih dirawat di rumah sakit bos. Ya semoga aja sih nggak apa-apa. Waduh, ini lumayan ini Cil. Ini dandannya ini Cil. Ini soalnya kabin kamu ini kena juga ini Cil. Ya kira-kira estimasinya berapa ini bos? Ini mau sekalian tak beli ke spakbor lah bos, tak bikin bos sekalian. Sebentar, coba tak hitung-hitung dulu. Kaca sama servis kabin kurang lebih sekitar 4 juta Cil. Terus spakbor depan sama spakbor belakang ya kurang lebih 2.500.000 lah. Jadi sekitar 7 jutaan paling ini Cil. Kalau mau semua sama ngecat-ngecatnya ya paling hampir 15 jutaan ini Cil. Oke lah bos, benerin kabin sama
beli sliper aja dulu bos. Nanti kalau ada uang sisa ya dicat kalian nggak apa-apa bos. Ya udah Cil, kamu masukin aja ke garasi belakang ya truknya. Oh iya bos, iya bos. Oke bro, si bocil pun langsung Iya, Bos, membawa oke, truknya Bos. ke garasi Ini kira-kira belakang. nanti berapa hari ya bos jadinya bos? Seperti biasa ya bro, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini ya, agar saya selalu semangat dalam membuat konten. Oke, terus Cil, terus lapas ke belakang aja ya. Oke bro, terlihat di sini ada truk bekas laka juga, yang sedang dalam perbaikan. Sing semangat kerjane mas bro. Sama mereka. Iya bos, oke bos. Ini kira-kira nanti berapa hari ya bos jadinya bos? Kalau bisa jangan lama-lama ya bos, biar bisa cepet cari duit lagi. Ya kurang lebih paling nanti 2 mingguan lah Cil. Mudah-mudahan 2 minggu udah kelar. Soalnya sambil ngerjain truk yang biru ini juga Cil. Oh iya ya bos, ya udah nggak apa-apa lah bos kalau cuma 2 minggu. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya bos. Aku paling mau ngebis ini. Oh iya ya Cil. Ya nanti pokoknya kalau udah jadi kamu langsung tak telepon, langsung tak kabarin ya. Oh iya ya bos, ya bos. Ya udah aku pamit dulu ya bos. Iya ya, hati-hati ya. Oke bro, si bocil pun langsung pulang. Dan di sini si bocil akan memesan ojek online untuk mengantarkannya ke loket bus. Oke bro, singkat cerita Gojek pun datang. Oke bro, bocil pun langsung naik dan siap untuk diantarkan ke loket bus. Oke bro, singkat cerita bocil pun sampai di loket bus. Dan kali ini si bocil akan pulang naik bus Rosalia Indah ya bro. Oke bro, bocil pun langsung membeli tiket. Oke bro, singkat cerita, bocil pun sudah naik ke dalam bus. Dan bus Rosalia Indah pun berangkat. Terlihat di sini si bocil duduk di kursi paling depan. Dan ternyata supir busnya lagi nyetel lagu dangdut. Oke bro, singkat cerita hari pun sudah gelap, dan si bocil sebentar lagi akan sampai. Seperti biasa ya bro, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini ya, agar saya selalu semangat dalam membuat konten. Oke bro, bus pun sudah sampai di depan rumah si bocil. Dan si bocil pun langsung turun, dan bus melanjutkan perjalanan kembali. Oke bro, cerita berakhir sampai di sini dulu ya, dan tunggu kelanjutan dari cerita si bocil ini.